Mobil nih yang istimewanya adalah harganya benar-benar murah. Akan ulas dari mulai eksteriornya, ini bisa bawa barang cukup banyak ya. Awas ya kalau lagi mundur. Kenapa? Yang enaknya buat teman-teman yang pakai APV. Besar sih biaya perawatannya juga, dan juga kita bahas berapa. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan review sebuah mobil MPV yang dimana mobil ini cukup digemari oleh banyak orang. Kenapa digemari? Karena mobil ini benar-benar multi purpose atau multiguna. Mobil ini bisa digunakan untuk mobil family car, terutama untuk yang tipe SGX dan juga tipe luxury. Dan juga mobil ini pas banget untuk mobil niaga, untuk tipe-tipe yang GE dan GL. Dan juga mobil ini yang istimewanya adalah harganya benar-benar murah. Oke, di belakang saya ini udah ada mobil Suzuki APV tipe GL MT itu manual ya, tahun 2011. Mumpung mobilnya ini biasanya kan dipakai untuk operasional kantor, sekarang lagi nggak dipakai. Sekarang kita bakal review mobilnya buat teman-teman semua. Jadi mobil ini diproduksi tahun 2004 sampai dengan sekarang, yang dimana mobil ini cukup gede banget ya. Adapun dimensi dari mobil ini adalah sebagai berikut ya. Nah, yang istimewanya mobil APV Arena ini hanya diproduksi di Indonesia. Adapun beberapa tipe dari APV ini yaitu adalah tipe yang paling rendah adalah tipe GE, tipe GL, GX, XGX, dan yang paling tertinggi adalah luxury ya. Untuk tipe GE dan juga GL ini tidak ada yang maticnya, dan yaitu mulai ada tipe matic, yang tipe yang GX, XGX, dan juga yang luxury. Adapun ini harganya, kalau teman-teman pengen tahu, murah banget. Jadi ini tuh APV untuk yang harga barunya untuk tahun sekarang ini dimulai dari harga sekitar 160 juta untuk yang tipe blind van, dan juga sampai 220 juta untuk tipe yang tertingginya. Sedangkan untuk harga bekasnya ini kita udah browsing ya di internet, di seluruh harga di seluruh Indonesia ini untuk tipe GL ini, dia ini tahun 2011 sekarang harganya berkisar antara 59 juta sampai 80 juta. Ya anggaplah average-nya ini sekitar 65 juta sampai 70 jutaan. Jadi ini udah benar-benar murah banget. Nah, makanya untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan review mobil APV ini yang tipe GL tahun 2011. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dulu subscribe channel saya Indra, dan juga jangan lupa di like dan juga di share videonya ya. Oke, langsung kita mulai ya untuk review mobil ini. Oke, seperti biasa kalau kita review ini kita akan ulas dari mulai eksteriornya, nanti bagian interiornya, bagian bagasi, mesin, dan juga gimana sih feel kita kalau berkendaranya. Nah, untuk bagian depan eksterior, mobil APV ini dia ini sampai dari mulai awal produksi sampai dengan tahun sekarang, dia benar-benar modelnya sama, nggak ada perubahan. Dan yaitu untuk yang tahun sekarang kan modelnya bedanya cuman dia grillnya penuh ya, chrome semua, dan di sini di bawahnya ada chrome lagi. Nah, kalau yang zaman sebelumnya ini belum ada grill. Jadi kalau misalkan teman-teman beli APV yang model zaman dulu, ini nggak akan salah karena dia nggak akan rugi ya. Soalnya dia modelnya antara yang sekarang dengan yang dulu itu nggak jauh berbeda, hanya berbeda di bagian sedikit aja. Nah, kita lihat di bagian depan. Ini untuk tahun 2011 yang model GL, dia chrome-nya hanya di atas sini ya untuk bagian grillnya. Dan untuk lampunya dia modelnya seperti ini. Ini masih bohlam biasa. Dan untuk yang tipe GL, untuk fog lampnya dia belum ada ya. Dia ini mulai ada fog lamp yang tipe SGX. Jadi ini kalau teman-teman nyetir di malam hari, tempatnya berkabut agak sedikit kurang baik. Dan di sini dia ada grill lagi di bawahnya. Jadi dia ada dua grill ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Sekarang kita langsung menuju ke bagian samping yuk. Oke, sekarang kita langsung bahas bagian samping ya. Nah, untuk spion dia masih kayak gini ya. Dia masih standar banget. Dia warnanya beda ya untuk tipe GL, nggak sewarna body, dan dia belum ada lampu ritingnya. Dia lampu sennya ada di sebelah sini. Dan untuk ban, ini peleknya dia udah berubah ya untuk yang tahun 2011 ini. Udah model seperti ini. Untuk bannya dia pakai ban Bridgestone ya. Dan dia ukuran bannya 185/80 ring 14. Ini remnya yang depannya udah cakram ya. Sekarang kita menuju ke bagian samping. Untuk desain samping dia seperti ini ya. Untuk tangki bensin APV ini ada di sebelah kanan ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil Asia itu ada yang sebelah kiri ya, tapi dia ada di sebelah kanan. Nah, untuk ban belakang dia profilnya sama seperti ban depan, namun dia untuk remnya dia masih kromol, belum cakram. Untuk model belakang dia udah cukup manis. Dia karena lampunya bervariasi ya. Untuk yang tahun 2011 ini ada dua warna. Di sini ada warna silver dan di sini ada warna merah, dan dia masih bohlam biasa tapi ya. Nah, di sini dia ada reflektor
Dan untuk kaca belakang dia belum ada defogger ya. Dan di sini ada lambang APV, ini ada tipe GL. Dan sekarang kita bakal lihat gimana bagasi dari APV ini ya, seberapa luas sih. Di sini bisa lihat teman-teman ada grill ya di belakang yang ada lambang arenanya. Nah ini untuk bukanya ini dia modelnya masih hand grip ya. Kita buka dan dia agak lumayan keras. Nah ini luasnya seperti ini. Ini meskipun dia jok belakangnya dilipat tapi lumayan cukup besar. Teman-teman bisa taruh koper beberapa tumpuk ya, dan juga di kolongnya juga ini ada ruang sedikit ya, lumayan. Apalagi kalau misalnya kita lipat ini bisa lebih luas lagi. Nah ini teman-teman, jadi bener-bener pas banget buat teman-teman yang perlu mobil ini untuk berniaga, untuk jualan. Ini bisa bawa barang cukup banyak ya. Oke, langsung kita lanjut ke bagian lainnya. Oh ya, sekarang kita langsung lanjut ke bagian interior. Tapi sebelum masuk ke interior, saya mau nunjukin dulu ke teman-teman. Untuk antenanya dia modelnya seperti ini ya, masih benar-benar standar banget. Kayak gini. Ada yang sedikit ketinggalan. Ini kita lihat di bagian kap mesin ya. Ini kita buka. Nah ini kita bisa lihat di sini untuk APV ini dia mesinnya nggak ada di sini ya. Dia ini mesinnya ada di jok di bagian depan. Nah di sini dia cuma ada radiator aja, nggak ada mesinnya. Jadi APV ini dia kap mesinnya tanpa ada bonet ya, nggak ada depannya. Dan ini cukup memudahkan buat driver-driver yang nyetir mobil tipe seperti ini. Untuk radius putar ini akan lebih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke cek bagian interiornya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah seperti ini dalamnya, seperti yang tadi saya bilang ya, ini adalah tipe GL, bukan varian yang tinggi ya, varian yang di bawah. Makanya ini benar-benar sederhana banget untuk dalamnya seperti ini. Dan dia dari segi fitur pun agak minim ya. Ini kita bakal bahas satu persatu ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Untuk bagian door trim, dia bahannya masih seperti ini, masih plastik biasa ya. Dan dia center locknya di sini, belum ada di sini ya center locknya. Dan untuk window ini sudah pakai elektrik, tapi dia autonya masih yang hanya bagian drivernya aja. Dan untuk spion pun dia di sini pengaturannya tidak ada otomatiknya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini untuk spionnya yang kita buka. Kita bener-bener manual banget ngatur kayak gini. Nah kita gini doang, ngatur pakai tangan. Belum ada elektrik dan juga dia belum jelas, belum detectable ya. Dan di sini ada ruang penyimpanan untuk uang. Di sini ada cup holder. Ini juga di sini ada pocket, tapi nggak terlalu begitu besar ya. Dan di sini ada speaker untuk di bagian drivernya. Kita sekarang lihat ke sebelah sini. Untuk model aslinya seperti ini dia, diputar ya. Di sana seperti ini. Di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan agak cukup besar. Dan untuk tampilan dari odometer seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini di sini ada RPM, ada untuk speedometernya, ada untuk mengetahui suhunya panas atau enggaknya, dan di sini ada untuk bensin. Dan di sini bisa mengetahui kita kalau mau ngecek berapa trip-tripnya. Kita nyalain ya, lihat. Ini kan ada tripnya nih. Nah ini udah cukup panjang banget ya. Dia ada 250.000 kilometernya. Dan kita bisa buat trip A, trip B. Tapi di sini nggak ada untuk pengecekan average rata-rata bensinnya. Dan untuk setir dia bener-bener nggak ada fitur apa-apa, cuman just setir aja. Dia nggak ada untuk nyambungin ke head unit ya. Dan untuk setir ini nggak bisa diatur ya untuk tilt teleskopik. Jadi bener-bener teman-teman harus ngatur dari ini aja, joknya dimajuin depan belakang kalau misalkan sekiranya belum pas. Tapi untuk tipe di atas ini seperti tipe SGX, Luxury ini udah bisa diatur untuk tiltnya, namun belum teleskopik. Dan kita maju ke sebelah sini, lihat ke sebagian head unit. Tampilannya masih seperti ini. Untuk yang tipe GL ini, dia ini masih single din, belum double din. Dan dia untuk AC-nya seperti ini. Ini sangat benar-benar sederhana ya. Dan dia belum digital. Dan di sini ada tempat untuk asbak ya. Ini ada untuk ngecas HP atau buat teman-teman yang mau ngerokok ya. Dan di sini juga nggak ada ruangan apa-apa. Tapi di sini ada cup holder, meskipun dia cup holdernya dia tuh nggak ada sekatnya, jadi cuman kopong begini aja. Dan sebelah sini dia juga ada laci ya, lacinya sebesar ini. Dan ini AC sini ada lagi, jadi seperti ini fiturnya.
Dan sebelah kiri juga dia sama ya seperti sebelah kanan, dia itu ada tempat nyimpan uangnya, ada untuk tempat cup holdernya, meskipun ini tempatnya kecil ya, dan juga ada speaker sebelah kiri. Oke, sekarang kita langsung lihat lagi. Untuk bagian sebelah sini dia ini nggak ada kacanya ya, dan untuk lampunya desainnya seperti ini, benar-benar sederhana ya, warnanya dia masih warna kuning, dan untuk spionnya kayak gini ya. Dan sebelah kanan dia juga sama, nggak ada lampunya, namun dia bisa untuk menyimpan kartu di sini, menyimpan STNK di sini teman-teman bisa, tapi jangan STNK karena bahaya, bisa ada yang ngambil ntar buat kartu di sini ya. Dan untuk joknya ini seperti ini, bahan-bahannya ini masih asli bahan bawaan dari pabrikannya. Ini ada bacaannya di sini, APV Arena. Untuk bagian transmisi, dia ini kan tadi saya udah bilang hanya ada yang manual ya. Dia transmisi ini sampai 5 gigi ya, dan juga ada gigi mundur, rem tangan sebelah sini. Dan untuk pengaturan kursinya, dia ini bisa maju mundur, dan juga bisa untuk perubahan ya. Namun dia nggak bisa ditinggiin, jadi cuma bisa maju mundur aja, sama bisa untuk perubahan. Oke, paling untuk bagian depan mungkin cukup ya. Sekarang kita lihat cek ke bagian jok tengah ya. Oh ya, saya mau sharing juga untuk yang tipe GL ini nggak ada konsol boxnya, jadi kurang nyaman kalau buat teman-teman yang nyetir jarak jauh. Nah, dia tipe SGX Luxury itu enak banget karena dia ada konsol box, ada armrest yang sebelah kiri, jadi benar-benar proper buat yang mau nyetir jarak jauh. Di sini bisa nyaman. Jadi kalau ini nggak ada. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian jok tengah dulu ya. Iya, ini lumayan cukup tinggi juga untuk naiknya. Makanya dia disediain ini apa namanya, untuk footstepnya ya. Kenapa dia tinggi? Karena di sini kan dia mesinnya di bawah sini, di bawah jok bagian depan ya. Nah, ini teman-teman kayak gini, dia jok di bagian tengah ini hanya bisa direbahin aja, dia nggak bisa maju mundur. Jadi buat teman-teman yang tingginya agak tinggi mungkin agak sedikit kurang nyaman ya kalau duduk di APV yang tipe GL ini, karena dia cuma bisa rebahin doang ya, nggak bisa untuk dimaju mundurin. Nah, di sini juga dia untuk fiturnya di belakang ini bener-bener less fitur ya, nggak ada fitur apa-apa. Ini di sebelah kanan dia sama kayak di depan, bahannya plastik doang. Di sini ada tempat uang, dan di sini dia ada tempat untuk pocket ya. Dan ini kecil juga, nggak ada tempat cup holder. Dan di sini pun dia nggak ada tempat cup holder apa-apa. Jadi cuma ada pocketnya di sini. Nah, inilah yang ngebuat mobil jadi penampilan kurang bagus. Karena kalau dia nggak ada cup holder itu pasti orang rata-rata kan orang minum di sini kan. Akhirnya dia jadi tumpah atau kayak gini kan. Jadi kurang bagus pemandangannya. Sama sini juga ada pocket. Dan udah di sini nggak ada apa-apa. Bener-bener less feature untuk yang tipe GL ini. Jadi ini bener-bener mobilnya cocoknya sih buat niaga ya. Dan di sini pun dia nggak ada AC. AC cuma ada di depan aja. Kalau untuk penumpang sih dia bisa bawa lumayan banyak ya. Ini bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Berbeda dengan tipe yang di atasnya, tipe SGX dan juga tipe Luxury, dia itu udah nyaman kalau buat family dan bisa benar-benar proper. Karena apa? Karena dia kursinya udah captain seat dan juga ada armrestnya. Kalau di tipe ini kan dia belum ada armrestnya ya, dan dia pun nggak captain seat. Jadi kebutuhannya emang seperti ini kalau untuk yang tipe GL. Kita langsung menuju ke jok belakang ya. Sekarang kita langsung menuju ke jok belakang ya. Nah, dia ini one touch ya, jadi apa kalau istilahnya itu one touch tumbler ya, jadi sekali sentuh dia langsung ke atas. Dia ini mudah ya. Kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini juga sama ya, jelas nggak bisa dimundurin karena dia kan yang depan aja nggak bisa, apalagi yang di belakang. Ini nggak saya tutup ya, karena kita mau lihat dulu biar teman-teman kelihatan pemandangannya. Tapi ntar kita terakhir tutup supaya tahu segimana lega sih si jaraknya ini untuk yang bagian penumpang belakang. Nah, di belakang juga sama, dia nggak ada fitur apa-apa. Ini paling cuma ada lampu aja di sebelah sini ya, lampu. Nah, di sini ada hand grip juga, sama seperti di bagian jok tengah, dia nggak ada cup holder. Namun di sini cuma ada speaker aja. Dan di sini untuk bagian belakang dia juga ada armrest ya. Ya lumayan lah segini ya. Cuman di sebelah sini dia nggak ada armrest. Sama seperti yang saya bilang tadi, tipe SGX itu ini luar biasa untuk tipe SGX. Dia ada armrest di tengah-tengahnya, tapi untuk tipe ini dia nggak ada. Dan ini bisa muat 3 penumpang ya, lumayan cukup besar. Udah paling gitu aja mungkin, karena dia nggak ada apa-apa lagi. Paling sekarang kita coba tutup ya. Kalau misalkan ditutup, ini sebagian selega apa sih ini? Ya, ini lumayan lah, cukup lega juga, nggak terlalu sempit. Ya
Tapi kalau buat yang tinggi mungkin agak pegel juga duduk di sini. Cuman di kakinya ada lubangnya, jadi nggak langsung nabrak sana. Oke guys, sekarang kita langsung coba ya gimana feel-nya kalau kita lagi berkendara pakai mobil ini. Sekarang kita bakal nyalain dulu supaya teman-teman tahu gimana suara mesinnya. Yang dimana mesinnya kan ini 1200 cc ya. Kita cobain. Nah, ini kalau teman-teman bisa dengar, ini bener-bener kedengar jelas ya mesinnya, karena dia kekedapan suaranya ya kedengar ya dari luar. Cuman ya kita juga nggak bisa apa-apa karena kan ini mobilnya memang mobil untuk berniaga, mobil yang ya untuk di kelas seperti itu gitu. Kita nggak bisa minta terlalu banyak juga. Nah, kita sekarang cobain AC-nya lain ya. AC-nya juga agak lumayan keras suaranya, tapi ini bagus, masih dingin ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung cobain ya, kita maju. Nah, untuk mobil APV ini, kalau teman-teman coba ya harus benar-benar awas ya kalau lagi mundur. Kenapa? Karena dia ini nggak ada sensor radar parkir ya, sensor parkir dia nggak ada bunyi-bunyi apa-apa, dan dia pun nggak ada kamera belakang. Cuman yang enaknya buat teman-teman yang pakai APV ini, karena dia mobilnya tinggi, jadi kita tuh kalau misalkan pakai mobil ini bener-bener kayak ngerjain jalanan gitu, kelihatan semuanya luas dan bener-bener rasa tinggi banget mobilnya. Ini bisa teman-teman lihat ya, depannya tinggi banget ya. Kalau kita pakai untuk jok sih ya lumayan lah ya, maksudnya nggak keras juga ya, agak empuk juga. Cuman kurangannya itu dia ini agak pegal karena di sini kan nggak ada jaraknya, ada ruang ya, ada ruang sini, jadi tidak menopang dengan sempurna sejoknya ini. Nah, ini kita untuk tenaganya lumayan gede, karena kan si APV ini tuh lakunya banyaknya di Indonesia bagian tengah yang daerah-daerah berbukit, jadi emang dia disiapkannya untuk medan seperti itu. Jadi kalau tenaga jangan ditanya lah ya, ini oke. Apalagi dia kalau tarikan bawahnya ini enak juga. Cuma kalau dia untuk tarikan atasnya dia kurang bertenaga. Nah, ini kita cobain ya untuk bagian suspensinya. Ini sih agak sedikit keras ya. Cuman ya tadi saya bilang ini wajar karena dia peruntukannya mobilnya emang seperti ini gitu. Bukan mobil untuk yang kelas-kelas yang mobil impian kita, mobil luxury, bukan. Jadi ya kita dengan kondisi seperti ini udah cukup kalau menurut saya. Nah, ini kita coba untuk radius putarnya. Nah, ini kita coba untuk radius putarnya pun ini enak, gak masalah karena kan tadi nggak ada bonetnya, jadi kita muternya bisa leluasa, nggak repot. Nanti kita cobain gimana tenaganya, akselerasinya ya. Nah, untuk APV ini pengalaman saya pakai, kalau misalkan kita kecepatan masih di bawah 80 ya masih oke lah. Tapi kalau udah kecepatan 100 apalagi di atasnya, teman-teman harus benar-benar hati-hati karena ini benar-benar, karena yang mobil tinggi ini, kalau kecepatan tinggi ini benar-benar bisa limbung mobilnya, bisa nggak stabil, jadi sangat benar-benar rawan kecelakaan. Jadi teman-teman jangan kebut-kebutan lah pakai mobil ini, karena ini bukan peruntukan yang buat kebut-kebutan. Oke, sekarang kita coba gimana ya akselerasi di mobil ini, apakah bagus atau bertenaga nggak atau biasa aja. Kita coba. Ya, ini lumayan lah ya untuk akselerasinya buat mobil sekelas ini, cukup oke. Tapi kita nggak berani cepet-cepet karena ini jalanan kayak gini ya, benar-benar padat banget, nggak mungkin lah kita ngebut-ngebut. Kecuali kalau misalkan di jalan tol kita bisa coba. Oke guys, tadi mobil yang udah kita review dari mulai bagian eksterior, interior, mesin, dan juga feel berkendaranya. Mudah-mudahan teman-teman semua puas ya. Nah, kalau misalkan masih belum puas, nanti kita bakal bikinin video berikutnya, karena kita ini rencananya memang hari ini kita bikin 2 video namun nggak digabungin ya. Nah, berikutnya ini kita bakal bikin video tentang owning experience ya, yang dimana kita nanti akan bahas gimana sih ini mobilnya, apakah ada kelemahannya, adakah kelebihannya, dan juga berapa besar sih biaya perawatannya juga, dan juga kita bahas berapa pajaknya, dan juga apa aja sih kita selama ini kendala-kendalanya. Pokoknya nanti kita di video berikutnya kita kupas tuntas untuk owning experience atau pengalaman berkendara. Makanya buat teman-teman yang pengen nonton, pengen tahu gimana owning experience-nya, terus pantengin video saya Indra, dan jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di share ya. Oke, nanti kita bikinin video berikutnya ya. See you.